Iya. Terus habis itu dokter pembunuh, dokter tidak mungkin membunuh. Kalau Iya. dokter pembunuh, dokter masuk penjara dong. Terserah. COVID-19 tentunya udah bukan hal yang baru dong buat teman-teman. Nah, sekedar info aja nih tentang situasi COVID-19 di Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan kasus pertama oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, secara mewujudkan kasus COVID-19 sekarang sudah mencapai 267.000 kasus loh. Dan kematiannya udah mencapai 10.000 per 25 Maret 2020. Mau tahu situasi yang lain lagi? Indonesia di-ban oleh 59 negara dan CDC mengeluarkan travel alert, warning level 3 di Indonesia. Artinya apa? Artinya Indonesia ternyata udah dihindari loh oleh warga negara asing. Bayangin dong, separah itu loh situasi di negara kita. Tapi ya, ternyata masih banyak loh netizen yang berkomentar bahwa COVID itu hoax, COVID itu konspirasi. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, tenaga medis kita itu nggak pernah loh menyerah melawan COVID-19. Kali ini saya Dr. Joy berkesempatan nih untuk mewawancarai seorang dokter sukarelawan yang pernah terjun langsung melawan COVID-19. Beliau adalah Dr. Jill Vien. Nah, teman-teman penasaran nggak nih bagaimana pengalaman seorang Dr. Jill melawan COVID-19? Atau teman-teman penasaran nggak bagaimana tanggapan Dr. Jill nih terhadap komentar-komentar netizen? Nah, kalau penasaran, simak video berikut. Oke, selamat malam Dr. Jill. Oke, sudah bergabung bersama saya di Zoom meeting ya. Oke. Dr. Jill, apa kabar, Dok? Baik. Oke, ya? itu aja. Oke, itu. Lo bingung kan? Lo baru pertama kali bikin YouTube kan? Thank you Dr. Jill udah rela ya bergabung bersama saya di Zoom meeting ini. Dr. Jill, pertama-tama nih, boleh nggak ceritain dulu nih pengalamannya selama menjadi volunteer? Karena Dr. Jill itu pernah volunteer selama 3 bulan di 3 rumah sakit ya dok ya. Itu bisa nggak diceritain pengalamannya dok? Misalnya ketika katanya pengamanannya sangat-sangat ketat ya, bukan pengamanan sama maling gitu ya atau begal, tapi terhadap COVID-19 itu sendiri. Misalnya dari ruangannya katanya harus steril terus-menerus dan sangat-sangat complicated gitu ya dok. Oke, pengalaman. Jadi aku tuh volunteer pertama di Wisma Atlet selama 1 bulan. Terus kemudian dapat tawaran di Sulianti Suroso 1 bulan juga. Terus kemudian aku ke Surabaya. Nah, Surabaya juga buka karena awalnya kan aku emang stay di Surabaya sebelum aku jadi volunteer. Itu di Rumah Sakit Lapangan Indrapura selama 1 bulan juga sebelum melakukan aktivitasku. Seperti itu. Nah, selama di 3 rumah sakit itu sebenarnya Rumah Sakit Wisma Atlet dan Indrapura itu pasiennya itu cenderung pasien tidak bergejala atau pasien yang gejala ringan. Jadi memang untuk kepengurusan untuk ngurusin pasiennya memang lebih mudah, tapi memang pakai APD-nya lebih lama. Karena kalau di Wisma Atlet itu selama 8 jam, bahkan 9 jam, itu kita sama sekali tidak boleh melepas APD-nya. Bahkan untuk buang air kecil atau buang air besar itu gimana ya dok? Tahan. Jadi sebisa mungkin jangan minum terlalu banyak. Dan kalau misalnya udah kebelet buang air besar, ya takdir. Akhirnya kita harus lepas hazmatnya. Jadi sayangnya adalah jadinya teman-teman kita kurang 1 tenaga medis. Kayak gitu. Terus kalau di Sulianti Suroso, pasiennya itu cenderung pasien berat sampai pasien kritis. Ya, pasien sedang adalah beberapa. Jadi untuk beban kerjanya lebih menegangkan atau lebih stressful yang di Sulianti Suroso. Tapi memang pakai APD-nya hanya bila diperlukan. Karena ruangannya itu sudah didesain khusus untuk ruangan khusus rumah sakit pusat infeksi kan. Jadi ruangannya itu ada kamera, ada mic, kemudian ada monitor. Jadi kita bisa memantau pasien dengan lebih baik di luar di ruangan. Kalau misalnya sudah mulai ada penurunan atau ada gejala-gejala yang kita lihat dari kamera atau dari keluhan pasien yang memang harus butuh penanganan langsung, kita akan pakai APD dan masuk. Tapi kalau untuk perawatnya sendiri memang masuk rutin, itu 1 hari 3 kali. Untuk dokternya, masuknya paling 1 hari 2 kali. Tapi kalau misalnya ada keadaan khusus, kita juga masuk seperti itu. Tapi untuk beban kerjanya memang lebih stressful. Nah, di situ aku banyak melihat
keparahan COVID itu kayak gimana. Kayak gimana tuh dok? Kayak gimana tuh? Keparahan COVID. Maksudnya ini Jadi kalau menakut-nakuti terhadap masyarakat ya atau masyarakat awam ya. Maksudnya ini cerita langsung dari dokter volunteer nih yang melihat langsung bagaimana perburukan dari pasien COVID yang sebenarnya gitu ya. Gimana nih? Oke, kalau misalnya di Suroso itu memang kalau misalnya soal keparahan, kita bisa ngelihat pasien yang dalam 1 atau 2 hari keadaannya bisa memburuk, jadi sesak, jadi susah bernapas, bahkan sampai nggak sadar dalam hitungan hari. Kalau misalnya penyakit-penyakit lain biasanya mungkin lebih lama perkembangannya. Seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya di Suroso sebenarnya yang aku takutkan adalah karena pasiennya itu penurunannya sangat cepat. Jadi kayak misalnya ada pasien yang jam 6 baru masuk, itu dia kita bilang saturasi oksigen, kadar oksigennya itu masih bagus 90-an, tapi sekitar jam 11 gitu cuma 80-an. 80-an padahal kita udah pakai masker oksigen yang paling bagus, yang kita bilang NRM, non-rebreathing. Bahkan abis itu setelah itu kita ganti ke CPAP atau yang tekanan positif. Nah itu juga tetap 80-an juga, akhirnya intubasi. Dan itu hitungannya kalian bayangin dalam hitungan jam. Jam 6 sore dia masih minta makan bahkan. Gitu. Terus kemudian memang nggak semua pasien secepat itu, tapi ada beberapa yang memang sangat cepat. Terus yang kedua itu sebenarnya yang paling menyedihkan, kalian bisa lihat sering ada di berita bilang kalau pasien sudah dirawat tidak bisa dikunjungi, apalagi kalau meninggal itu juga keluarga tidak bisa lihat sama sekali. Nah itu yang beberapa kali aku lihat di Suroso. Jadi kayak misalnya ada seorang bapak yang istrinya itu sudah meninggal karena COVID. Nah terus sebetulnya dia dirawat sekarang karena COVID. Terus anak-anaknya kan aku sempat ngobrol sama anak-anaknya buat minta persetujuan untuk dipindahkan ke ICU. Nah, di situ baru aku tahu ternyata mamanya juga sebelumnya meninggal karena COVID. Jadi ya akhirnya anak-anaknya kehilangan papa dan mamanya dalam hitungan 1 minggu apa 2 minggu. Jadi kayak separah itu. Kadang COVID itu memang penyakit yang bukan menyerang satu orang aja, tapi menyerang bahkan sampai satu keluarga tuh kena gitu. Bahkan ada yang meninggal, ya itu seperti yang cerita-cerita dari Dr. Jill juga banyak, yang keluarga-keluarga yang dalam hitungan minggu itu udah beberapa orang yang meninggal, ada yang mungkin masih muda yang tanpa gejala, tapi justru yang tanpa gejala itu yang lebih infeksius gitu ya dok ya, karena mereka tanpa gejala, mereka ya udah mereka keluar dan menularkan orang-orang yang justru lebih rentan di rumah gitu. Oke, kalau dari Dr. Jill sendiri nih, misalnya pengalaman yang paling Dr. Jill nggak suka atau paling suka, misal pengalaman yang mengesankan gitu, kira-kira apa nih dok? Mungkin boleh di-sharing. Pengalaman yang paling disuka dari semuanya adalah pasti lihat pasien yang tadinya sulit bernapas, terus harus diintubasi. Intubasi itu kita masukin selang dari mulut sampai ke saluran napas. Tapi kemudian dia membaik, bisa pulang tanpa sesak sama sekali. Itu sebenarnya yang paling bahagia sih dari segala sesuatu yang selama merawat pasien, betul. Yang paling sedih yang tadi itu, kita udah tahu istrinya baru meninggal, terus kemudian sekarang suaminya dalam keadaan kritis juga tidak bisa tertolong juga, dan itu yang menyedihkan. Jadi bisa dilihat anaknya kehilangan kedua orang tuanya 2-3 minggu. Dan itu bukan satu cerita doang, ada beberapa cerita yang ya ibunya, ayahnya, kakaknya. Dan itu kebanyakan terjadi di rumah sakit Suroso. Kalau misalnya yang berhubungan dengan Dr. Jill sendiri nih, mungkin pengalamannya ada nggak pengalaman yang nggak mengenakan gitu yang didapatkan dari pasien? Jauh ini sih nggak ada sih, karena mungkin karena pasiennya sudah memutuskan untuk dirawat, maka dia sudah tahu bahwa dia harus mematuhi aturan dari rumah sakit maupun instruksi dari dokternya. Yang paling nggak enak mungkin ada pasien yang sudah sesak, tapi tetap nggak mau dipasang oksigen misalnya, karena katanya tidak nyaman. Karena kan kadang-kadang tekanan oksigennya cukup tinggi, jadi pasien merasa dia lagi sesak, ini tambah ditekan lagi dari luar, jadi tambah susah. Padahal tekanannya itu kan tekanan oksigen yang kita kasih, tapi dianya tidak nyaman, jadi dia tidak mau pakai masker. Jadi beberapa kali ada pasien
oma-oma waktu itu, oma-oma udah 70-an tahun, sesak berat, kita pakaiin masker, dia tuh suka ngelepas, dan seremnya adalah setiap kali dia ngelepas kita lihat oksigennya turun, dia ngelepas lagi turun lagi, tapi dia emang bandel gitu, dibilangin nggak bisa dibilangin. Nah itu yang sebenarnya menyebalkan, menakutkan, tapi di lain pihak juga aku ngerti sih, emang nggak nyaman banget lagi sesak terus dapat oksigen yang tinggi dari maskernya tersebut. Tapi ya salah satu pertolongannya ya seperti itu gitu ya, meskipun nggak nyaman ya mau nggak mau ya dari kita harus encourage gitu ya dok ya. Iya itu sih sebenarnya yang paling menyebalkan dan menyusahkan. Oke. Kira-kira APD itu gimana dok? Katanya nggak enak banget ya pakai APD ya. APD jujur aja aku kesulitannya itu cuma 2-3 hari lah. Setelah 3 kali jaga, aku udah terbiasa dengan APD-nya. Jadi kalau awal 3 hari pertama tuh lecet di pipi, lecet di hidung, terus napas berasa susah banget karena pakai N95, kemudian di double lagi pakai mask, dan itu selama 9 jam. Apalagi kalau misalnya jalan di lorong-lorong ruang perawatan itu nggak ada AC. Kalau di UGD ada AC ya gitu. Nggak ada AC. Jadi untungnya aku memulai APD itu di Wisma Atlet. Jadi aku udah terbiasa menggunakan APD yang lama waktu di Wisma Atlet. Jadi setelah itu hari-hari selanjutnya dan di rumah sakit selanjutnya pakai APD dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jadi menurutku tidak terlalu berat. Yang beratnya itu memang selama 8-9 jam itu, apalagi kalau di ruangan yang tidak ada pendingin ruangannya sama sekali. Itu kayak sauna. Iya. Bahkan sampai satu baju basah semua kan, karena hazmatnya itu kan panas sekali dan nggak tembus gitu kan ya dok. Jadi yang bermasalah sih itu napasnya berasa susah, terus panas banget, sama lecet-lecet mukanya. Apalagi waktu awal-awal jaga kan belum terbiasa. Terus setelah itu udah mulai tahu tekniknya, dialas pakai plester supaya jangan lecet. Kayak gitu. Udah tahu trik-triknya jadi udah terbiasa ya. Ya hari keempat gagal lah baru aku bener-bener oke, saya terbiasa dengan hazmat ini. Jadi sekitar setelah 24 jam menggunakan hazmat baru saya terbiasa. Oke. Ya, itulah. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Bagaimana tanggapan Dr. Jill terhadap komentar-komentar netizen yang ya sebagian mengarah ke negatif, mungkin ada yang benar juga ya gitu ya. Nah, terserah Dr. Jill nih, mau komentar atau menanggapi atau diam aja dengan bahasa tubuh ya dokter ya. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1. Ini berasal dari postingan seorang dokter yang ini mungkin udah lama ya postingannya, jadi kayak menuliskan Indonesia terserah gitu. Nah, kemudian ada yang komen, bisa cuma ngeluh kan digaji sama negara yang yo tinggal jalanin yang ikhlas, itu kan sudah jadi tugasmu. Mbaknya yang ngomong lihat orang rame-rame di mall, berarti mbak medisnya juga di mall kan saat itu, hati-hati. Jangan mbak medisnya yang bawa virus RS ke mall. Maaf nih ya, udah lockdown lebih dari 4 bulan, dari pihak masyarakat udah bosen di rumah. Kagak usah ngambek-ngambekan, cepetan sembuhin tuh pasien. Nah, dari tanggapan Dr. Jill, gimana nih? Terserah ya, sama aku juga terserah Anda mau berpendapat apa gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku no comment sama semua komentar para medis lainnya di luar. Aku menyampaikan apa yang aku pikirkan dan aku rasakan selama 3 bulan di 3 tempat berbeda. Kalau bagiku menyebalkan pakai APD, menyebalkan pasien yang penurunannya sangat cepat, menyebalkan lihat keluarga yang nggak cuma satu meninggal, tapi beberapa keluarga meninggal dalam waktu yang sangat dekat. Itu menyedihkan sekali. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, bagi aku sendiri masih bisa aku tangani, masih bisa kita kerjakan gitu. Dan lagi pula untuk urusan melayani pasien, untuk kerja 8 jam sehari atau ya 3-4 kali jaga dalam seminggu, menurutku itu masih bisa kita tangani. Masih bisa ya. Jadi yang menyebalkan APD-nya sama ngelihat perburukan pasien. Kenapa kita gemes? Kita gemesnya tuh bukan
karena kita kecapean. Enggak, kita gemesnya karena kita ngelihat pasien yang jadi korban, kita ngelihat pasien sesak napas, pasien meninggal, anak-anak yang harus jadi yatim piatu dalam hitungan 1 bulan. Tapi ada orang-orang di luar sana yang tetap masa bodoh, tetap tidak menggunakan dan bawa pulang virusnya ke rumah, menularkan orang tuanya tanpa dia sadari, menularkan anak-anaknya tanpa disadari. Nah, itu yang menyebalkan buat kita. Jadi bukan karena kita kelelahannya, tapi karena kita melihat korbannya dan kita melihat di lain pihak ada ignorance. Nah, itulah yang bikin menyebalkan sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya itu bukan karena kita sebagai tenaga medis itu yang meminta para masyarakat untuk kasihan terhadap kita ya, karena ya maksudnya memang udah tugas kita gitu ya, Dokter Jill ya. Ya, kalau aku berapa kali suka ngomong, kalau aku pribadi nggak usah dikasihani, aku pribadi nggak usah dipuji-puji, aku nggak butuh itu. Nggak perlu. Yang aku butuh adalah, ya kalau aku sendiri nggak perlu dianggap pahlawan, karena memang dokter pekerjaannya adalah melayani, titik. Karena justru emang dokter pekerjaannya adalah merawat pasien, titik. Cuma bedanya adalah sekarang kita melayaninya menggunakan APD. Iya. Itu ya masalahnya mengenai. Memang lebih diperlakukan gitu kan. Betul. Terus tapi ingat aja buat lindungi orang-orang di sekitar kalian. Jadi bukan cuma orang rumah doang. Kalau jalan-jalan gitu ada orang lebih tua atau lansia di sekitar kalian, ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tidak sembarangan meludah. Kayak hal-hal sederhana itu aja. Jadi jangan egois lah. Intinya gitu. Kalian mungkin tidak bergejala, kalian mungkin hanya gejala ringan, batuk pilek, demam aja. Tapi buat mereka, kelompok beresiko yang punya sakit gula, darah tinggi, jantung, ginjal, kanker, autoimun, atau usia lansia, atau usia yang sangat kecil, bahkan obesitas aja itu bisa mengakibatkan kematian. Aku tidak bilang selalu, tapi bisa. Punya risiko ke arah perburukan yang lebih berat dibandingkan dengan usia muda yang sehat, tanpa faktor risiko, dan tidak merokok. Tapi memang faktor risiko itu bisa membawa kepada keparahan sampai meninggal. Dan itu angka-angka statistik itu mungkin terlihat biasa aja, cuma angka doang kan. Sampai ada keluarga yang kena, sampai ada tetangga yang kena, sampai ada temannya yang kena, ataupun diri sendiri yang kena ya. Baru sadar. Kalau tanpa faktor risiko bisa-bisa aja, kayak misalnya anak kecil atau lansia yang tidak punya penyakit-penyakit lain, atau mungkin kalian bilang, dia nggak gitu gendut kok, dia cuma gendut doang kok. Nah, obesitas aja itu faktor risiko ternyata. Sekarang lanjut ke tanggapan komentar nomor 2. Tak perlu takut tim medis, kalau pasrah resign aja lo, kerja sana, jangan banyak bacot, sok-sok buat kata Indonesia terserah bla bla bla. COVID-19 ini pun hanya teori konspirasi para kapitalis elit global. Kalau benar di Jember ada pasien yang bertambah, antarkan saya ke rumah pasien tersebut. Saya akan berjabat tangan dengan pasien tersebut. Demi Allah, saya tidak takut. Saya yakin ini teori konspirasi dan pemerintah suka-sukanya membuat ekonomi lumpuh. Bla 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 bla. Tenaga medis alay sok-sokan unggah gambar putus asa dan menakut-nakuti masyarakat publik. Oke, dari Dr. Jill gimana? Apakah ada komentar? Dari konspirasi lagi. Tantang ya Mas ya. Ya, bukan masalah masnya tertular apa tidak. Masnya tertular pun bisa aja masnya cuma gejala ringan atau tanpa gejala. Bisa saja. Tapi sekali lagi sudah dibilang, penyakit ini lebih berbahaya untuk orang yang punya faktor risiko, penyakit-penyakit tertentu, atau yang usianya itu sudah tua, at least di atas 40 tahun lah, 45 tahun udah harus hati-hati. Atau anak-anak kecil yang terlalu kecil. Nah, kalau masnya mau saya masukin ke dalam ruang perawatan di antara pasien COVID, ya mungkin saja masnya akan keluar dengan tetap sehat-sehat saja kalau masnya tidak punya penyakit penyerta dan tidak merokok. Jadi apa gunanya? Cuman tidak ada gunanya. Itu tidak memperbaiki keadaan dunia, tidak memperbaiki keadaan Indonesia dengan Anda mencoba diri Anda tertular. Seperti itu ya. Iya, jadi justru nggak boleh dicontoh sekali ya ini. Bagaimana? Apa sih untungnya menantang orang untuk membuktikan bahwa dirinya aman terhadap COVID-19. Padahal justru dia akan membahayakan orang-orang di sekitarnya ya dok ya. Iya. Kalau untuk yang misalnya tenaga medis sok-sok alay, sok-sokan unggah gambar putus asa, seperti tadi udah dibahas ya di komentar sebelumnya bahwa sebenarnya tenaga medis itu bukan meminta
masyarakat untuk berempati atau mengasihani para tenaga kesehatan, tapi justru untuk biar teman-teman lebih sadar terhadap orang-orang di sekitar gitu. Oke. Komentar nomor 3. Pembunuh sebenarnya dalam pandemi ini adalah para dokter-dokter yang menjadi robot pemerintah. Bagaimana tanggapan Dr. Jill? Dokter-dokter jadi robot pemerintah. Nonton berita nggak? Dokter sering berantem sama pemerintah malah akhir-akhir ini. Iya. Jadi kalau dokter jadi robot pemerintah kayaknya ada agak kontra dengan fakta berita-berita yang Anda lihat di TV, YouTube, media sosial. Banyak kebijakan pemerintah yang justru dikomplain oleh beberapa dokter atau beberapa institusi. Dan itu harus diperhatikan juga. Iya. Terus habis itu dokter pembunuh, dokter tidak mungkin membunuh. Iya. Kalau dokter pembunuh, dokter masuk penjara dong, nggak ngerawat pasien. Iya, jadi gini dokter, mungkin kayak orang yang mengomentari itu seakan-akan setuju dengan seakan-akan merasa bahwa dokter itu bekerja sama dengan pemerintah biar COVID-19-nya tuh semuanya didiagnosis COVID-19 gitu ya, dan ujung-ujung akan menguntungkan pemerintah dalam hal ekonomi dan lain-lain gitu ya dok ya. Kayaknya orangnya berpikir seperti itu, padahal kenyataannya sepertinya tidak seperti itu. Aku bukan orang ekonomi, tapi kenyataannya bukan menguntungkan ya. Iya. Negara rugi ribuan miliar coy. Iya, justru sampai kemarin katanya hampir terancam resesi ya dok ya. Yang komen ngerti nggak resesi itu apa? Mungkin nanti komennya kayak sebenarnya negara-negara lain juga yang terkena pandemi COVID juga mengalami resesi. Kenapa mereka masih berpikir, masih orang yang berpikir bahwa COVID-19 itu hanya tools buat menguntungkan pemerintah dan negara gitu. Jadi agak bingung kesananya gitu. Oke, dari Dr. Jill ada mau nambahin lagi? Terserah. Sekian part 1 dari video interview kami. Saksikan part selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar mengenai tanggapan teman-teman setelah membaca komentar-komentar netizen kita. Sampai jumpa.